Halo, aku Jenis Runes. Aku mahasiswa farmasi semester 1 di Atmajaya, dan aku bakal membahas materi asam basa dan pH. Materi ini meliputi keseimbangan asam basa, larutan buffer, titrasi asam basa, serta keseimbangan larutan pengedapan. Video ini materinya aku ambil dari karya buku McMurray, buku chemistry edisi yang ketujuh. Pernah bertanya kenapa obat itu pH-nya harus dikontrol dengan ketat? Sebagai contoh, misalnya insulin itu stabil di pH tertentu. Kalau terlalu asam dan terlalu basah, struktur proteinnya bakal rusak dan kehilangan efeknya. Kenapa beberapa obat itu stabil di satu kondisi tapi rusak kalau di kondisi lain? Nah, hal ini serupa sama obat seperti aspirin yang stabil di kondisi asam tapi dia terurai pada kondisi basah. Semua fenomena ini berkaitan erat dengan konsep asam basa dan pH. Jadi, pH itu yang megang peran penting dalam stabilitas obat. Karena itu, pengendalian pH dalam formulasi, penyimpanan, dan penggunaan obat itu sangat penting buat jaga efeknya sama keamanannya. Asam dan basa adalah reaksi kimia yang paling penting dalam larutan berair. Dalam sistem biologis dan farmasi, hampir semua reaksi penting, mulai dari pencernaan hingga kerja obat, melibatkan reaksi asam basa. Untuk memahaminya, kita akan membahas konsep asam basa menurut Arrhenius, Bronsted, dan Lewis. Menurut Arrhenius, asam adalah zat yang terdisosiasi di dalam air dan menghasilkan ion hidrogen atau H+. Sebaliknya, basa adalah zat yang terdisosiasi dalam air dan menghasilkan ion hidroksida atau H-. Contohnya asam klorida terurai menjadi H+ dan ion klorida, sedangkan natrium hidroksida terurai menjadi ion natrium dan OH-. Namun teori Arrhenius ini memiliki keterbatasan karena hanya berlaku pada larutan berair. Dan ia itu tidak mampu menjelaskan sifat basa dari zat seperti amonia yang tidak mengandung ion hidroksida. Untuk mengatasi keterbatasan ini dikembangkan sebuah konsep asam basa yang lebih umum, yaitu teori Bronsted-Lowry. Menurut teori Bronsted-Lowry, asam adalah zat yang dapat mendonorkan proton, sedangkan basa adalah zat yang dapat menerima proton. Dengan kata lain, reaksi asam basa merupakan reaksi transfer proton dari asam ke basa. Reaksi asam basa Bronsted-Lowry dapat dituliskan sebagai Ha bereaksi dengan B, membentuk BH+, dan A-. Pada reaksi ini, Ha bertindak sebagai asam karena mendonorkan proton, sedangkan B bertindak sebagai basa karena menerima proton. Setiap reaksi asam basa selalu menghasilkan pasangan asam basa konjugat. Ketika suatu asam dilarutkan ke air, air bertindak sebagai basa dan menerima proton dari asam. Akibatnya terbentuk ion hidronium atau H3O+, yang merupakan bentuk sebenarnya dari proton dalam larutan berair. Sisa molekul asam setelah mendapatkan proton disebut sebagai basa konjugat. Sebaliknya, ketika satu basa Bronsted-Lowry seperti amonia dilarutkan dalam air, basa tersebut menerima proton dari air. Reaksi ini menghasilkan ion amonium dan ion hidroksida. Hal ini menunjukkan bahwa satu basa tidak harus mengandung ion OH- untuk bersifat basa. Untuk menjelaskan reaksi asam basa yang tidak melibatkan proton, digunakan teori asam basa Lewis. Menurut teori Lewis ini, asam adalah penerima pasangan elektron, sedangkan basa adalah penyumbang pasangan elektron. Konsep ini banyak digunakan untuk menjelaskan interaksi kimia yang melibatkan ion logam. Dalam bidang farmasi, interaksi antara obat dan reseptor sering melibatkan konsep asam basa Lewis. Reseptor dapat bertindak sebagai asam Lewis, sedangkan gugus fungsi pada obat bertindak sebagai basa Lewis melalui penyumbangan pasangan elektron. Ion logam seperti aluminium dan magnesium merupakan asam Lewis yang kuat. Ion-ion ini dapat berikatan dengan obat tertentu dan membentuk kompleks yang sukar larut. Akibatnya, absorpsi obat di saluran pencernaan dapat menurun, seperti pada penggunaan antasida bersama dengan antibiotik tertentu. Pada bagian ini, kita akan membahas kekuatan asam dan basa, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan asam yang sangat penting dalam kimia dasar dan juga aplikasi di bidang farmasi. Kekuatan asam basa tentukan oleh derajat disosiasinya dalam air. Asam kuat adalah asam yang hampir terdisosiasi sempurna, sedangkan asam lemah hanya terdisosiasi sebagian. Secara umum, reaksi disosiasi air dapat dituliskan sebagai Ha dalam larutan bereaksi dengan air membentuk ion hidronium, H3O+, dan ion konjugat A-. Pada asam kuat, kesetimbangan reaksi ini hampir selalu bergeser ke kanan, sedangkan pada asam lemah, kesetimbangan lebih banyak berada di sisi kiri. Jika dibandingkan dengan konsentrasi awal yang sama, asam kuat menghasilkan ion H3O+ dalam jumlah yang jauh lebih banyak dibandingkan asam lemah. Akibatnya, asam kuat memiliki pH yang lebih rendah, sedangkan asam lemah memiliki pH yang tinggi. Perbedaan inilah membuat asam kuat bersifat lebih reaktif dan berpotensi lebih iritatif dibandingkan asam lemah. Faktor yang paling penting dalam mempengaruhi kekuatan asam itu adalah kekuatan ikatan antara hidrogen dan atom A, atau dikenal sebagai bond dissociation energy. Semakin lemah ikatan Ha-nya, berarti semakin mudah ion H+ dilepaskan, sehingga asam jadi lebih kuat, semakin kuat.
Contohnya pada asam minor golongan halogen. HF lebih lemah dibandingkan HCl, HBr, dan Hi. Meskipun fluor sangat elektronegatif, ikatan HF sangat kuat sehingga HF tergolong asam lemah. Dalam satu periode tabel periodik, kekuatan asam meningkat seiring meningkatnya elektronegativitas atom A. Hal ini disebabkan ikatan Ha menjadi lebih polar sehingga proton lebih mudah dilepaskan. Contohnya CH4 lebih lemah dibandingkan dengan H3, H2O, dan HF. Pada oksigen asam, kekuatan asam meningkat jika jumlah atom oksigen bertambah. Penambahan atom oksigen membuat ion konjugat menjadi lebih stabil karena resonansi, sehingga proton lebih mudah dilepaskan. Contohnya pada oksigen asam klorin. HOCl lebih lemah dibandingkan HClO2 dan HClO3 dan HClO4. Semakin banyak atom oksigen, semakin kuat sifat asamnya. Sebagai kesimpulan, kekuatan asam dipengaruhi oleh derajat disosiasi, kekuatan ikatan Ha, elektronegativitas atom, serta stabilitas ion konjugat. Pemahaman konsep ini sangat penting dalam kimia dasar dan menjadi dasar dalam pemilihan bahan dan pengaturan pH pada formulasi farmasi. Pada bagian ini kita akan membahas autoionisasi air dan skala pH. Air tidak sepenuhnya bersifat netral secara pasif. Sebagian kecil molekul air dapat bereaksi dengan sesamanya melalui suatu proses yang disebut autoionisasi air. Reaksi ini dapat dijelaskan sebagai H2O berada dalam kesetimbangan dengan ion H+ dan ion OH-, artinya satu molekul air dapat bertindak sebagai asam dengan melepaskan ion H+, sementara molekul air lainnya bertindak sebagai basa dengan menerima ion H+. Kesetimbangan autoionisasi air dapat dinyatakan dengan ketetapan kesetimbangan air atau Kw. Pada suhu 25 derajat Celcius, nilai Kw adalah 1 kali 10 pangkat minus 14. Ya, pada air murni, konsentrasi ion H+ sama dengan konsentrasi ion OH-, yaitu masing-masing sebesar 1 kali 10 pangkat minus 7 molar. Kesimpulan pentingnya adalah air murni bersifat netral, dan netral bukan berarti tanpa ion, melainkan jumlah ion H+ sama dengan ion OH-. Perlu diperhatikan juga bahwa pH bersifat logaritmik, artinya perubahan 1 unit pH menunjukkan perubahan 10 kali lipat konsentrasi ion H3O+, sedangkan perubahan 2 unit pH menunjukkan perubahan 100 kali lipat. Oleh karena itu, perubahan kecil pada pH dapat memberikan dampak yang sangat besar. Dalam tubuh manusia, pH darah normalnya berada di rentang 7,35 hingga 7,45. Penyimpanan kecil dari rentang ini dapat mengganggu fungsi fisiologis di dalam tubuh. Dalam bidang farmasi, pH juga sangat berpengaruh terhadap kesediaan obat. pH yang tidak sesuai bisa menyebabkan nyeri saat di pemberian obat, terutama pada injeksi dan tetes mata. Dapat mempercepat degradasi obat, serta dapat menurunkan juga efektivitas terapi. Oleh karena itu, pengendalian pH menjadi hal yang sangat penting dalam pembuatan sediaan farmasi seperti obat injeksi, tetes mata, sirup obat, dan larutan infus. Pada bagian ini, kita akan membahas tentang pengukuran pH dan pH larutan. Khususnya pada asam kuat dan basa kuat, topik ini penting karena pH menentukan tingkat keasaman atau kebebasan suatu larutan yang sangat berpengaruh dalam berbagai aplikasi termasuk di bidang farmasi. pH merupakan ukuran derajat keasaman atau kebebasan suatu larutan yang ditentukan oleh konsentrasi ion hidrogen atau H+. Secara matematis, pH ini didefinisikan sebagai pH sama dengan negatif logaritma konsentrasi ion H+. Semakin tinggi konsentrasi ion H+, maka nilai pH semakin kecil dan larutan bersifat semakin asam. Sebaliknya, jika konsentrasi ion H+ semakin kecil, larutan akan bersifat basa. Pengukuran pH dapat dilakukan dengan menggunakan indikator asam basa. Indikator pH adalah zat yang mengalami perubahan warna pada rentang pH tertentu. Contoh indikator yang sering digunakan antara lain fenol merah, fenolftalein, metil merah, dan baumetil biru, dan lain-lainnya. Kelebihan indikator adalah mudah, praktis, dan cepat digunakan. Namun, indikator juga memiliki keterbatasan, yaitu tidak dapat memberikan nilai pH yang akurat, hanya berupa perkiraan dan hasilnya dapat dipengaruhi oleh warna larutan. Untuk memperoleh nilai pH yang lebih akurat, digunakan pH meter. pH meter merupakan alat yang elektronik yang mengukur potensial listrik larutan yang bergantung pada konsentrasi ion H+. Kelebihan pH meter adalah akurasi dan presisi yang tinggi, sehingga banyak digunakan dalam penelitian dan industri. Namun pH meter ini harus dikalibrasi secara rutin dan elektroda yang digunakan memerlukan perawatan yang khusus.
Asam kuat terdisosiasi hampir 100% dalam air. Contoh asam kuat yaitu HCl, HNO3, dan HClO4. Reaksi umumnya dapat dituliskan sebagai asam bereaksi dengan air menghasilkan ion hidronium dan ion sisa asam. Karena disosiasi sempurna, maka konsentrasi ion H3O+ sama dengan konsentrasi awal asam. Sebagai contoh, larutan HCl 0,01 molar memiliki pH sebesar 2. Basa kuat juga terdisosiasi hampir sempurna dalam air. Contohnya adalah NaOH dan KOH. Pada larutan basa kuat, perhitungan dimulai dari konsentrasi ion hidroksida atau H-. Nilai pOH dihitung terlebih dahulu, kemudian pH diperoleh dengan rumus pH sama dengan 14 dikurangi pOH. Sebagai contoh, larutan NaOH 0,01 molar memiliki pOH sebesar 2, sehingga pH-nya adalah 12. Dalam bidang farmasi, pengukuran pH merupakan bagian penting dari quality control obat cair. pH ini mempengaruhi stabilitas kimia obat, kelarutan zat aktif, dan keamanan penggunaan. Jika pH tidak sesuai, obat dapat mengalami degradasi, terjadi pengendapan, atau menimbulnya iritasi. Contohnya pada tetes mata. pH-nya harus mendekati pH air mata, yaitu sekitar 7,4 agar nyaman digunakan. Pada sirup obat, pengaturan pH penting untuk menjaga stabilitas dan rasa obat. Dengan demikian, pengukuran pH tidak hanya penting dalam kimia dasar, tapi juga krusial dalam bidang farmasi untuk menjamin mutu, keamanan, dan efektivitas obat. Pada bagian ini kita akan membahas keseimbangan asam basa lemah yang meliputi konsep keseimbangan, tetapan KH dan KB, persen disosiasi, asam poliprotik, hubungan KH dan KB, serta sifat asam basa garam. Tidak seperti asam basa kuat yang terionisasi sempurna, asam dan basa lemah hanya terionisasi sebagian dalam air. Oleh karena itu, sistem ini berada dalam keseimbangan dinamis, di mana reaksinya berlangsung dua arah dan secara terus-menerus. Contohnya, asam lemah Ha berada dalam keseimbangan dengan ion H+ dan A-, sedangkan basa lemah bereaksi dengan air membentuk BH+ dan ion H-. Kekuatan asam dan basa lemah dinyatakan dalam tetapan keseimbangan. Ka digunakan untuk menyatakan kekuatan asam, sedangkan Kb digunakan untuk menyatakan kekuatan basa. Semakin besar nilai Ka, maka asam tersebut semakin kuat. Sebaliknya, semakin besar nilai Kb, maka basanya yang semakin kuat. Dalam farmasi, banyak obat bersifat asam atau basa lemah. Contohnya, aspirin sebagai asam lemah memiliki nilai Ka kecil sehingga relatif stabil, dan obat basa lemah sering diformulasi dalam bentuk garam untuk meningkatkan kestabilan dan kelarutan. Persen disosiasi menunjukkan seberapa besar bagian asam atau basa lemah yang benar-benar terionisasi dalam larutan. Secara matematis, persen disosiasi dihitung dari perbandingan konsentrasi zat yang terionisasi terhadap konsentrasi awalnya. Asam lemah umumnya memiliki persen disosiasi yang kecil. Namun semakin encer larutan, maka persen disosiasinya akan semakin besar. Dalam farmasi, obat yang bentuk larutan encer, seperti sirup atau tetesan, akan lebih banyak terionisasi, sehingga dapat mempengaruhi proses absorpsi obat dan potensi iritasi. Asam poliprotik adalah asam yang dapat melepaskan lebih dari satu proton secara bertahap. Contohnya adalah asam karbonat yang pertama melepaskan satu ion H+ membentuk ion bikarbonat. Kemudian pada tahap berikutnya melepaskan ion H+ kedua membentuk ion karbonat. Ciri utama asam poliprotik adalah nilai tetapan disosiasinya yang menurun, di mana Ka lebih besar daripada Ka2 dan Ka2 lebih besar daripada Ka3. Artinya, pelepasan proton menjadi semakin sulit pada setiap tahap berikutnya. Untuk pasangan asam basa konjugasi, nilai Ka dan Kb saling berhubungan melalui tetapan ionisasi air. Secara matematis, hasil kali Ka dan Kb sama dengan Kw, yaitu 1 kali 10 pangkat minus 14. Dalam bentuk logaritmik, hubungan ini dinyatakan dengan pKa ditambah pKb sama dengan 14. Artinya, asam yang kuat akan memiliki basa konjugasi yang lemah, sedangkan asam lemah memiliki basa konjugasi yang relatif lebih kuat. Sifat asam basa suatu garam bergantung pada asal asam dan basa penyusunnya. Garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat akan bersifat netral. Garam dari asam kuat dan basa lemah bersifat asam. Sedangkan garam dari asam lemah dan basa kuat bersifat basa. Contoh reaksi hidrolisis adalah ion amonium yang bereaksi dengan air menghasilkan ion hidronium. Dalam bidang farmasi, bentuk garam obat sangat penting. Garam HCl pada obat umumnya meningkatkan kelarutan dan stabilitas seperti pada
seperti pada lidokain HCl dan metformin HCl. Sementara itu, garam natrium sering digunakan untuk meningkatkan kelarutan obat. Dengan demikian, kesetimbangan asam basa lemah memiliki peran penting dalam menentukan pH, kelarutan, stabilitas obat dalam bidang farmasi. Pada bagian ini, kita akan membahas reaksi neutralisasi, efek ion senama, larutan buffer, serta persamaan Henderson-Hasselbalch. Reaksi neutralisasi adalah reaksi antara asam dan basa yang menghasilkan air dan garam. Secara umum, reaksi dapat dituliskan sebagai asam bereaksi dengan basa membentuk garam dan air. Sebagai contoh, reaksi antara asam kuat dan basa kuat yaitu reaksi antara asam klorida dan natrium hidroksida yang menghasilkan air dan natrium klorida. Reaksi neutralisasi berlangsung hampir 100% ke arah produk karena konstanta keseimbangannya sangat besar. Dalam bidang farmasi, reaksi neutralisasi digunakan untuk membentuk garam obat. Garam obat umumnya memiliki kelarutan yang lebih baik, stabilitas yang lebih tinggi, serta lebih nyaman digunakan oleh pasien. Efek ion senama terjadi ketika suatu ion yang sama ditambahkan ke dalam sistem keseimbangan sehingga menggeser keseimbangan reaksi sesuai dengan prinsip Le Chatelier. Sebagai contoh, pada sistem asam asetat dan ion asetat, jika ditambahkan natrium asetat, maka konsentrasi ion asetat meningkat. Peningkatan ion asetat menyebabkan keseimbangannya bergeser ke kiri, sehingga ionisasi asam asetat berkurang. Dalam farmasi, efek ion senama dimanfaatkan untuk menekan perubahan pH dan menjaga kestabilan zat aktif. Prinsip ini juga merupakan dasar kerja dari larutan buffer. Larutan buffer itu adalah larutan yang mengandung asam lemah dan basa konjugatnya, atau basa lemah dan asam konjugatnya, yang mampu menahan perubahan pH ketika ditambahkan sedikit asam atau basa kuat. Ketika larutan buffer ditambah ion hidroksida, maka ion tersebut akan dinetralkan oleh asam lemah membentuk air dan basa konjugatnya. Sebaliknya, jika ditambahkan ion hidronium, maka ion tersebut akan dinetralkan oleh basa konjugat membentuk asam lemah dan air. Dalam bidang farmasi, buffer fosfat dan buffer sitrat sering digunakan. Larutan buffer banyak diaplikasikan kepada sediaan injeksi, tetes mata, dan larutan oral. pH yang stabil sangat penting karena dapat mencegah degradasi obat dan mengurangi risiko iritasi pada jaringan tubuh. Untuk menghitung pH larutan buffer, biasanya persamaan Henderson-Hasselbalch ini yang diturunkan dari keseimbangan asam lemah digunakan. Persamaan ini dia bakal menyatakan pH sama dengan pKa ditambahkan logaritma perbandingan konsentrasi basa konjugat terhadap asam lemah. Nilai pH satu buffer ditentukan oleh rasio basa konjugat dan asam lemahnya. Jika konsentrasi basa konjugat sama dengan konsentrasi asam lemah, maka pH sama dengan pKa. Buffer masih efektif pada rentang pH sekitar pKa plus atau minus 1. Namun mulai kehilangan efektivitas jika pH berbeda 2 satuan dari pKa. Dengan demikian, reaksi neutralisasi, efek ion senama, larutan buffer, dan persamaan Henderson-Hasselbalch merupakan konsep penting dalam pengendalian pH. Kalau dalam bidang farmasi, pengendalian pH ini sangat menentukan stabilitas, keamanan, sama efektivitas obat ya. Pada bagian ini kita akan membahas kurva titrasi dan titrasi asam basa. Kurva titrasi pH adalah grafik yang menunjukkan perubahan pH larutan selama proses titrasi berlangsung. Pada kurva titrasi, sumbu horizontal menunjukkan volume titran yang ditambahkan, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan nilai pH larutan. Salah satu titik terpenting pada kurva ini yaitu titik ekuivalen, di mana kondisi ketika jumlah mol asam sama dengan jumlah mol basa. Di titik ini, reaksi neutralisasi berlangsung sempurna. Contoh titrasi asam kuat dengan basa kuat adalah reaksi antara asam klorida dan natrium hidroksida. Kurva titrasi ini memiliki pH awal yang sangat asam dan menunjukkan lonjakan pH yang sangat tajam di sekitar titik ekuivalen. Pada nilai pH pada titik ekuivalen adalah 7, karena larutan akhir hanya mengandung air dan garam netral, yaitu natrium klorida. Reaksi utama yang terjadi adalah reaksi antara ion hidronium dan ion hidroksida membentuk air. Contoh titrasi asam basa dengan Contoh titrasi asam lemah dan basa kuat adalah asam asetat dengan natrium hidroksida. Pada titrasi ini, pH awal tidak terlalu rendah dan terdapat daerah buffer sebelum titik ekuivalen tercapai. Pada kondisi setengah ekuivalen, nilai pH sama dengan nilai pKa asam lemah tersebut. Titik ekuivalen berada pada pH di atas 7 karena terbentuk basa konjugat
Dari asam lemah, reaksi neutralisasi yang terjadi menghasilkan air dan ion asetat. Contoh titrasi basa lemah dengan asam kuat adalah amonia dengan asam klorida. Kurva titrasi ini dimulai dari pH yang bersifat basa dan juga memiliki daerah buffer. Titik ekuivalennya berada pada pH kurang dari 7 karena terbentuk garam yang bersifat asam, yaitu ion amonium. Reaksi utama pada titrasi ini adalah reaksi antara amonia dan ion hidronium menghasilkan ion amonium dan air. Titrasi asam poliprotik melibatkan asam yang dapat melepaskan lebih dari satu proton, contohnya asam poliprotik atau asam amino seperti alanin. Kurva titrasi asam poliprotik memiliki lebih dari satu titik ekuivalen karena pelepasan proton terjadi secara bertahap. Setiap tahap titrasi memiliki daerah buffer tersendiri yang ditandai dengan perubahan pH yang lebih lambat. Pada bagian ini kita akan membahas timbangan kelarutan dan tetapan hasil kali kelarutan atau KSP yang sangat penting dalam memahami kelarutan senyawa ionik serta aplikasinya di bidang farmasi. Keseimbangan kelarutan terjadi ketika laju kelarutan suatu padatan sama dengan laju pengendapan ion-ionnya di dalam larutan. Sebagai contoh, kalsium fluorida mengalami keseimbangan sebagai berikut. CaF2 padat berkeseimbangan dengan ion Ca2+ dan 2 ion F- di dalam larutan. Pada keadaan setimbang, jumlah ion Ca2+ dan F- di dalam larutan bersifat konstan dan padatan tidak habis, melainkan tetap ada. Tetapan hasil kali kelarutan atau KSP adalah tetapan keseimbangan untuk reaksi pelarutan senyawa ionik yang sukar larut. Untuk kalsium fluorida, persamaan KSP dituliskan sebagai konsentrasi Ca2+ dikalikan dengan konsentrasi ion F- pangkat 2. Padatan tidak dimasukkan ke dalam persamaan KSP. Nilai KSP yang kecil menunjukkan bahwa satu senyawa sangat sukar larut, sedangkan nilai KSP yang lebih besar menunjukkan bahwa kelarutan yang lebih tinggi. Perlu diperhatikan bahwa KSP tidak sama dengan kelarutan. Jika kelarutan CaF2 kita nyatakan sebagai S, maka ionisasi Ca2+ adalah S, dan konsentrasi ion F- adalah 2 kali S. Dengan demikian, nilai KSP dapat dituliskan sebagai 4 kali S pangkat 3. Artinya, kelarutan suatu senyawa harus dihitung dari nilai KSP, bukan disamakan langsung. Salah satu faktor yang mempengaruhi kelarutan adalah efek ion senama. Efek ion senama adalah ion yang sudah ada dalam larutan dan sama dengan ion yang dihasilkan oleh padatan. Sebagai contoh, magnesium fluorida berada dalam keseimbangan dengan ion magnesium dan ion fluorida. Jika ke dalam larutan ditambahkan natrium fluorida, konsentrasi ion F- akan meningkat. Akibatnya, keseimbangan akan bergeser ke kiri, sehingga kelarutan magnesium fluorida menurun. Hal ini sesuai dengan prinsip Le Chatelier. pH juga mempengaruhi kelarutan, terutama untuk senyawa yang mengandung ion basa seperti ion hidroksida, karbonat, dan sulfida. Dalam kondisi asam, ion sulfida dapat berubah menjadi gas hidrogen sulfida. Akibatnya, endapan sulfida dapat larut kembali. Dalam bidang farmasi, banyak bahan obat bersifat ionik dan sukar larut. Kelarutan obat sangat menentukan proses absorpsi dan biovaliditas obat dalam tubuh. Selain itu, pH saluran pencernaan mempengaruhi bentuk ionisasi obat serta kelarutannya, sehingga berpengaruh langsung terhadap efektivitas terapi. Dengan demikian, pemahaman tentang keseimbangan kelarutan dan KSP sangat penting, tidak hanya dalam kimia dasar, tetapi juga dalam perancangan dan penggunaan obat yang aman dan efektif. Pada bagian ini, kita akan membahas pengendapan senyawa ionik dan presipasi selektif yang banyak digunakan dalam analisis kualitatif ion logam dan aplikasi di bidang farmasi. Untuk mengetahui apakah suatu endapan akan terbentuk, digunakan besaran yang disebut dengan ion produk atau IP. Ion produk ini dinyatakan sebagai hasil kali konsentrasi ion-ion yang terlibat dalam reaksi dengan pangkat sesuai koefisien reaksi. Nilai IP kemudian dibandingkan dengan nilai KSP. Jika nilai IP lebih besar dari KSP, larutan berada dalam keadaan lewat jenuh atau supersaturated sehingga endapan akan terbentuk. Jika nilai IP sama dengan KSP, larutan berada dalam keadaan jenuh dan sistem telah berada dalam keseimbangan. Sedangkan jika nilai IP lebih kecil dari KSP, larutan belum jenuh dan endapan tidak akan terbentuk. Presipitasi selektif adalah proses pengendapan ion tertentu terlebih dahulu berdasarkan perbedaan nilai KSP. Ion dengan nilai KSP paling kecil akan mengendap lebih dulu dibandingkan ion lainnya.
Sebagai contoh, sulfida logam seperti merkuri sulfida dan tembaga sulfida memiliki nilai KSP yang sangat kecil. Dalam suasana asam, senyawa-senyawa tersebut akan mengendap lebih dahulu sementara ion-ion lain tetap berada dalam larutan. Presipitasi selektif digunakan dalam analisis kualitatif ion logam, yaitu untuk mengidentifikasi ion-ion logam dalam larutan yang tidak diketahui. Ion-ion tersebut dipisahkan secara bertahap dengan penambahan reaksi tertentu seperti asam klorida, gas hidrogen sulfida, amonia, dan amonium karbonat. Dengan metode ini, ion logam dapat dikelompokkan berdasarkan sifat kelarutan dan nilai KSP-nya. Dalam bidang farmasi, presipitasi selektif digunakan untuk analisis logam berat seperti timbal, merkuri, dan perak. Analisis ini penting untuk menjamin keamanan obat. Selain itu, presipitasi selektif juga digunakan dalam kontrol kemurnian bahan baku untuk memastikan tidak adanya ion berbahaya dan bahwa bahan baku memenuhi standar farmakope. Dengan demikian, konsep pengendapan dan presipitasi selektif sangat penting dalam kimia analitik dan memiliki peran besar dalam pengawasan mutu dan keamanan produk farmasi.